How beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu saya berharap setiap kita dalam keadaan yang baik, tetap bersemangat dan tetap bersukacita. Tidak terasa kurang lebih 3 bulan sudah kita beribadah secara online. Tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi
rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, kita bersatu hati, supaya tiba waktunya nanti kita dapat berkumpul bersama-sama dan beribadah di gereja. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, ada satu kabar baik yang saya mau sampaikan pada saudara, yaitu Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh baik, dan Dia tetap baik. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Dia Allah yang baik. Kita bersyukur punya Bapa yang begitu luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kita. Bahkan Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong, memberikan kita kekuatan, menanggung segala perkara. Amin, saudara. Kalau saudara sedang bersama dengan keluarga, beribadah bersama, meskipun secara online di rumah, saudara boleh lihat pada kiri kananmu, pada keluargamu, katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Kalau mungkin saudara sedang sendiri, katakan pada diri saudara, Tuhan Yesus baik bagi saya. Amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bersyukur kami ada hingga saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang padamu, Engkau sanggup menjamah setiap kami, menolong setiap kami. Kami yang datang dengan berbagai beban yang berat Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami memperoleh kelegaan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau yang berotoritas, Kau yang berdaulat secara penuh dalam ibadah kami pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, dan kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kau ada bersama-sama dengan kami, mengurapi kami, menolong kami, memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tetapkan hidupku berjalan di dalam rancangan-Mu yang dahsyat. Ku percaya firman-Mu yang ajaib, takkan ku goyah berharap padamu. Haleluya. Tetapkan hidupku berjalan di dalam rancangan-Mu yang dahsyat. Ku percaya firman-Mu yang ajaib, takkan ku goyah berharap padamu.
mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Oh haleluya. Kau Allah yang tak pernah gagal. Haleluya. Oh haleluya. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Katakan amin. Betapa dalamnya dan betapa besarnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami mau menyembah, melawatkan, penuhi kami dengan hadirat. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami buka hati kami Tuhan.
Tuhanku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tangan yang menjaga hidup kami, yang menolong kami Tuhan. Tuhanku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya. Shalom Alaikum. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali berhimpunkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena iman berasal dari pendengaran firman Tuhan. Semakin kita banyak mendengar firman, kita percaya firman, berarti kita semakin beriman. Makanya kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, maka kita pasti diberkati. Kita harus selalu renungkan firman Tuhan dari siang dan malam. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, tapi kalau kita jadi saluran berkat, itu berarti kita sakit. Saya kasih contoh, kalau kita banyak makan dan minum, tapi buang air sedikit sekali, berarti kita, jasmani kita itu sakit. Sama dengan kalau kita banyak menerima berkat dari Tuhan, berkelimpahan dari Tuhan, tapi kita memberi hanya sedikit, berarti kita sakit rohani. Nah, Tuhan mau supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan kita jadi penaburnya Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan berkelimpahan, kita harus juga menabur yang banyak. Itulah hukum tabur tuai. Ada seorang anak Tuhan, anak Abraham, orang kaya, diberkati oleh Tuhan yang luar biasa diberkati. Orang kaya ini kaya raya sekali, tapi dia pelitnya luar biasa. Ada seorang anak Tuhan namanya juga Lazarus.
Dia miskin, dia juga anak Abraham, sama-sama anak Tuhan. Tapi walaupun Lazarus miskin sekali, waktu Lazarus lapar, dia mau ambil itu remah roti yang jatuh dari meja daripada orang kaya ini. Orang kaya ini marah, dia panggil anjingnya. Akhirnya anjing datang menjilat Lazarus, kasihan Lazarus. Itulah dia, orang kaya raya. Tetapi dia tidak menang dalam kehidupannya. Dia itu dikuasai oleh perkara-perkara duniawi. Dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 25. Saya bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus mati. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati dan dikuburkan. Sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencujukkannya di lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Itulah dia, orang kaya adalah anak Abraham juga. Lazarus anak Abraham. Cuma bedanya orang kaya ini banyak diberkati Tuhan luar biasa. Lazarus miskin. Nah, Lazarus mengambil benih roti yang jatuh di meja orang kaya. Orang kaya marah, dia panggil anjingnya datang menjilat Lazarus. Kasihan Lazarus. Akhirnya waktu Lazarus mati karena dia miskin, itu Lazarus rohnya dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham di surga. Dan orang kaya juga mati. Waktu dia dikubur, maka dia dibawa masuk ke neraka, dalam lautan api neraka. Lalu dalam lautan api neraka dia lihat ke atas, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Begitu mulia, indah, agung. Lalu orang kaya itu mengatakan, "Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke air, lalu dia taruh di lidahku. Aku sangat kesakitan di sini, di dalam api ini. Aku sangat kesakitan." Abraham bilang, "Anak," tuh. Jadi orang kaya adalah anak Abraham juga. Ya, engkau telah senang waktu hidupmu di dunia, dan Lazarus menderita. Sekarang Lazarus dimuliakan di sini, dan engkau sangat menderita di dalam lautan api neraka itu. Nah, itu suatu tanda bahwa Tuhan itu membalas. Tuh, kalau Tuhan memberkati kita, kita harus juga murah hati. Jangan seperti orang kaya yang pelit ini. Harusnya kita banyak murah hati memberi. Itulah hukum daripada kerajaan Tuhan. Sebab tabur tua itu adalah hukum firman Tuhan. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang Matius 7 ayat 12 dikatakan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kamu mau orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga pada orang. Itulah hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu tabur tuai. Kalau kita mau dikasih orang, kita harus mengasihi orang. Kalau kita tidak mau dibenci orang, jangan benci orang. Kalau kita mau digosipin orang, jangan gosipin orang. Itu hukum tabur tuai. Maka anak-anak Tuhan harus selalu menabur yang terbaik. Tuhan berikan kita yang terbaik. Juga di dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Tuh. Semua tabur tuai. Kalau kita menghakimi, kita dihakimi.
Kalau kita tidak mau mengampuni, kita juga tidak akan mau diampuni oleh Tuhan. Makanya kita disuruh mengampuni supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Jangan kita benci. Kalau kita benci, kita akan dibenci juga. Itulah hukum tabur tuai. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita harus berbuat baik kepada sama kita, terutama kepada orang Kristen, saudara kita seiman. Itu tabur tuai. Itulah firman Tuhan. Makanya kita benar-benar menabur yang terbaik. Tuhan menghendaki kita demikian. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi banyak, maka Tuhan juga pasti memberi kita banyak. Kalau kita berikan sedikit, Tuhan juga berikan kita sedikit. Ya, itu namanya tabur tuai. Kalau kita menabur beri sedikit, hasilnya pasti sedikit. Tapi kalau kita banyak menabur benih banyak, kita akan menuai kelimpahan. Itu tabur tuai. Anak Tuhan harus benar-benar banyak menabur supaya banyak diberkati oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 4. Kisah Rasul 10 ayat 4. Cornelius, seorang perwira. Dia itu rajin sekali menabur, memberi. Dia banyak memberi kepada hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Maka suatu ketika Tuhan kirim malaikatnya datang kepada Cornelius dan mengatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, Kisah Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah senaik ke hadirat Allah dan Allah mengikat kau. Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah sampai ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kita harus banyak memberi seperti Cornelius. Banyak sedekah, maka Tuhan juga akan memperhatikan kita dan memberkati kita. Tuhan katakan di dalam Matius 10, 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan memperoleh upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir air saja kita beri, maka kita tidak akan kehilangan upah. Tuhan pasti juga membalas. Secangkir air, itu dia. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, Amsal 11 ayat 24 dan 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi kalau kita banyak memberi, kita akan menuai sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita hemat, pelit, kita tidak dapat apa-apa. Selalu berkekurangan. Itu hukum tabur tuai. Ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita banyak memberi berkat untuk ladang Tuhan, kita akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Itu hukum tabur tuai. Di dalam Amsal 3, 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap sampai air buah anggurnya. Itu dia. Muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus murah hati supaya kita terus diberkati Tuhan, berkelimpahan, dan terus jadi dipakai Tuhan jadi saluran berkat Tuhan. Dan Matius 5:7, Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Kalau kita murah hati, kita pasti beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu hukum firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan. Makanya kita benar-benar banyak memberi. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kami telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Itulah Tuhan mau. Kita harus benar-benar hidup berkelimpahan, menjadi saluran berkatnya Tuhan. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita bawa semua perpuluhan kita ke dalam gereja Tuhan, ke dalam rumah Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Maka kita harus wajib membawa perpuluhan kita ke gereja, ke dalam rumah Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan kita selama kita hidup akan menyertai kita ke surga. Itu suara dari surga mengatakan. Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kita akan dihakimi oleh Tuhan menurut perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Makanya kita benar-benar seperti Raja Daud. Raja Daud itu seorang yang sangat murah hati. Kenapa? Daud sangat diurapi dengan Roh Kudus. Waktu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan, dia tuangkannya atas kepala Daud. Saat itu Daud penuh dengan Roh Kudus. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Daud penuh dengan Roh Kudus. Sejak saat itu Daud berhasil. Dalam 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sejak Daud diurapi Roh Kudus, Daud berhasil segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Maka Daud katakan dalam Mazmur 23 5 dalam, biarlah dia mengurapi kepalaku dengan minyak urapan Roh Kudus, maka biarlah penuh melimpah kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuh. Daud sejak diurapi Roh Kudus, berkat mengikuti Daud seumur hidupnya. Pialanya penuh melimpah. Makanya kita selalu dipenuhi Roh Kudus supaya piala kita penuh melimpah dan berkat mengikuti kita. Bukan kita yang ikuti berkat. Ya, pasti kita diberkati. Nah, inilah dia. Daud itu seorang sangat murah hati. Dia memberi untuk pembangunan Bait Allah. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Saya bacakan di sini. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi Daud itu murah hati, menyerahkan semua hartanya, emas perak, untuk pembangunan Bait Allah. Itulah Daud. Maka dia sangat diberkati oleh Tuhan. Ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sampai dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Orang Israel mengikuti Daud, memberikan dengan sukacita tulus, memberikan untuk ladang Tuhan. Maka orang Israel diberkati oleh Tuhan. Ayat 10. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Daud bilang semua di langit di bumi Engkau punya semuanya. Apa yang kami punya semua juga milikmu. Apa yang kami persembahkan kepadamu itu semua daripadamu juga. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 14. So, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami beri sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Daud mengatakan semua bahan bangunan dan semua yang kami berikan untuk pembangunan Bait Allah itu semua daripadamu, bukan dari kami, dari Tuhan. Murah hati banget dia. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Itulah Daud katakan. Semua memberi dengan sukarela dan sukacita, bukan dengan paksa. Itulah Tuhan sangat mengasihi Daud dan mengasihi Israel. Kenapa? Mereka murah hati membangun Bait Allah. Semua yang terbaik, emas, perak, berlian, yang terbaik dia berikan untuk pembangunan Bait Allah. Maka Daud dan umatnya diberkati oleh Tuhan. Daud sangat diurapi Roh Kudus. Maka apa yang dilakukan Daud selalu diberkati Tuhan berkelimpahan. Daud murah hati menabur untuk ladang Tuhan. Maka Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, orang Israel rela, tulus ikhlas, rela memberikan persembahan untuk ladang Tuhan. Maka umat Israel sangat diberkati oleh Tuhan. Itu tabur tuai. Kalau kita mau diberkati Tuhan berkelimpahan, mari jemaat Tuhan, saya ajak kepada kalian, jangan kalian pelit, murah hati. Yesus bilang dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita harus murah hati. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau kita mau diberkati banyak berkelimpahan Tuhan, mari kita menabur banyak memberi untuk ladang Tuhan. Pasti itu akan balas berkelimpahan. Itu namanya hak hukum tabur tuai. Tolong perhatikan, jangan seperti orang kaya tadi. Orang kaya raya tetapi dia itu pelitnya luar biasa. Sehingga waktu mati dibuang ke dalam api neraka. Lazarus miskin, tapi dia itu takutkan Tuhan. Waktu dia mati dibawa ke surga.
Jangan seperti kita orang kaya, diberkati Tuhan berkelimpahan, tapi dia tidak bisa menabur. Dia sangat pelit sekali. Dia berikan Lazarus menderita dan mati. Sampai Tuhan marah, dia dibuang ke neraka. Itu dia. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, jemaat yang sering diurapi dengan Roh Kudus. Saya yakin kita semua yang diurapi Roh Kudus berkat akan mengikuti kita. Piala kita pasti penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan berkat akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saya mohon jemaat Tuhan, hauslah terus diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita jadi manusia lain dan pasti berhasil. Dan kita akan dipimpin Roh Kudus, murah hati seperti Lot, banyak memberi untuk ladang Tuhan. Jangan pelit. Kalau kita murah hati, banyak menabur untuk ladang Tuhan, kita diberkati berkelimpahan. Itu hukum tabur tuai. Sebab itu saya minta kepada kalian, siapa yang mau diurapi oleh Roh Kudus, mari saudara, engkau minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 13, apalagi Bapakmu di surga, dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Saya mohon supaya kita pada akhir pada kebaktian ini, kita minta diurapi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada kami mengenai hukum tabur tuai, karena itu sesuai dengan firman Tuhan, hukum tabur tuai. Kami mau Tuhan menabur banyak, kami akan menuai kelimpahan dari Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar hidup menjadi saluran berkat bagi sahabat kami, terutama saudara kami seiman. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami semua haus rindu untuk diurapi Roh Kudus, supaya kami seperti hamba-Mu Daud yang murah hati diberkati berkelimpahan. Biarlah kami akan penuh melimpah, kebajikan, kemurahan berkat akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara, angkat kedua tanganmu ke atas. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah pada Tuhan Yesus. Pusatkan pikiranmu pada Tuhan Yesus. Jangan bercabang pikiranmu. Pusatkan pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Berharap pada Tuhan. Tuhan sekiranya, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta supaya Tuhan Yesus mengurapi kita Roh Kudus. Tuhan Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ulama mana kata-kata. Kalau Anda sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh, maka Roh Kudus akan terus menuntun kita dengan seluruh kebenaran. Urapa malam kata-kata mana. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu yang angkat tangan kepadamu saat ini, karena kami haus rindu diurapi Roh Kudus seperti hamba-Mu Daud. Mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus hingga ke atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, membebaskan kami semua roh duniawi dan semua roh kedagingan dan semua roh yang mengikatkan, semua dibakar Roh Kudus, lepas dari kami, sehingga kami semua hidup dalam kemenangan yang hilang ini, hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus, api dari Tuhan Yesus, haleluya. Hosanna mama, elah pada berkatakan tanah nama, erapa pada berkator ya tanah nama, enamai maaf pada berkatakan, eropa pada berkatakan nama. Roh Kudus, lengkapi kami dengan segala karunia dan kuasa, jadi saksi Kristus, bikin kami jadi manusia lain berhasil Roh Kudus, supaya kami jadi saksi dan saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berpisah, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Maha baik kepada kita. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan pada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita di manusia lain, memberikan kita karunia-karunia Roh, kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.